Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam hormat kepada Bapak atau Ibu dosen penguji serta rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Deborah Grasa Sinaga dari Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 170 16 22 066. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Dompet Digital, Literasi Keuangan Digital, Kontrol Diri, dan Perilaku dan Tekanan Sosial Teman Sebaya terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Akuntansi Keuangan SMK Negeri 16 Jakarta. Latar belakang saya mengambil judul ini karena revolusi digital telah mentransformasi ekosistem transaksi keuangan di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai inovasi di sektor jasa keuangan yang dikenal sebagai vintage, yang tidak hanya mengubah cara intuisi keuangan beroperasi, tetapi juga membentuk ulang perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dompet digital atau e-wallet muncul sebagai salah satu inovasi vintage yang paling masif diadopsi, menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi tanpa mengharuskan pengguna memiliki rekening bank terlebih dahulu. Adopsi dompet digital yang pesat di Indonesia tidak terlepas dari tingginya penetrasi smartphone di masyarakat berdasarkan data JIL yang bersumber di website Priority Data. Di sini dijelaskan pada statistik tersebut bahwa Indonesia merupakan negara keempat terbesar dengan pengguna smartphone terbanyak. Selanjutnya, pada data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang mengakses internet telah mencapai 89,76% dengan generasi Z sebagai motor utama penggeraknya. Generasi Z yang menjadi subjek penelitian ini menjadi populasi mencapai 88,80 juta jiwa atau 31% dari total penduduk Indonesia dengan tingkat partisipasi digital yang hampir universal. Nilai transaksi uang elektronik nasional pada tahun 2022 juga tercatat mencapai 2,5 triliun atau meningkat sebesar 34,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan platform GoPay 71% dan OVO 70% sebagai penguasa pasar utama. Di sini juga ada persentase pengguna internet berdasarkan kegiatan oleh individu. Seperti yang kita ketahui dari hiburan yang paling banyak, selanjutnya ada media sosial dan menyerap informasi tertentu atau berita yang merupakan penggerak utama ekonomi di Indonesia. Selanjutnya latar belakang dari resiko dan juga paradoks-paradoks yang saya ambil sebagai latar belakang dari penelitian saya. Di balik kemudahan adanya resiko besar pastinya. Dompet digital dengan fitur frictionless payment atau pembayaran tanpa hambatan, promo dan BNPL atau Buy Now Pay Later, di sini saya menyingkatnya, berpotensi mengikis kontrol diri. Data BNPL tahun 2023 mencatat 17 juta pengguna dengan tunggakan 25,16 triliun melampaui kartu kredit. Dari data ini, 17 juta pengguna dengan tunggakan terbesar, yaitu Gen Z dan milenial mendominasi. Yang menarik adalah paradoks siswa akuntansi. Di sini saya mengambil siswa akuntansi karena mereka mempelajari prinsip keuangan yang sehat di sekolah, tetapi dalam praktiknya rentan terhadap konsumtif digital. Pengetahuan akuntansi ternyata tidak otomatis membentengi mereka dari godaan konsumsi instan. Ditambah dengan tekanan sosial teman sebaya dan fear out missing atau yang sering disingkat FOMO, juga membuat impulsivitas semakin kuat. Dengan landasan teori yang saya ambil, yaitu teori of planned behavior yang ditemukan oleh Azen pada tahun 1991, dengan relevan kurikulum Indonesia yaitu kurikulum Merdeka,
yang menargetkan karakter bijak finansial namun implementasinya belum optimal. Ini menunjukkan urgensi penguatan literasi keuangan digital yang aplikatif. Nah, ini merupakan latar belakang saya mengambil judul ini. Selanjutnya, saya menemukan kesenjangan penelitian yang saya temukan. Pertama, adanya kesenjangan teoritis, adanya inkonsistensi hasil temuan terkait pengaruh literasi keuangan digital terhadap perilaku konsumtif, dan beberapa studi yang menunjukkan hasil negatif, positif maupun tidak berpengaruh, sehingga diperlukan pengujian kembali untuk memperjelas arah hubungan antara variabel tersebut. Kedua, kesenjangan model gap, penelitian terdahulu cenderung bersifat fragmentaris, dengan hanya menguji satu atau dua variabel. Belum terdapat model terintegrasi yang menguji secara simultan pada empat variabel utama. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang saya ambil dari peneliti Arya Wangsa, Jayanata, dan Putri Indiastuti. Ketiga, adanya kesenjangan populasi. Fokus subjek penelitian ini selama ini masih didominasi oleh mahasiswa atau kelompok dewasa, tapi terdapat kekosongan pada kajian pada populasi siswa SMK, terkhususnya jurusan akuntansi. Keempat, kesenjangan interaksi. Studi terdahulu mayoritas hanya berfokus pada pengaruh langsung atau direct effect. Mengapa penelitian ini penting? Penelitian ini menjadi penting karena beberapa alasan, seperti terdapat perdebatan teoritis mengenai hubungan antara penggunaan dompet digital, kontrol diri, tekanan sosial teman sebaya, dan literasi keuangan digital terhadap perilaku konsumtif. Lalu, kondisi siswa SMK akuntansi saat ini masih cenderung mengalami paradoks antara pemahaman kurikuler keuangan dengan praktik konsumtif digital, dan sebagian besar penelitian terdahulu hanya fokus pada satu atau dua variabel tanpa mengintegrasikan keempat variabel secara simultan. Perbedaan dengan penelitian terdahulunya yaitu terletak pada objek yang berbeda, kebaharuan data, dan lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada siswa SMK Negeri 16 Jakarta, jurusan akuntansi keuangan. Nah, di sini saya menyimpulkan adanya pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan dompet digital terhadap perilaku konsumtif. Nah, tujuan penelitian saya untuk mengetahui pengaruh penggunaan dompet digital terhadap perilaku konsumtif pada siswa jurusan akuntansi. Kedua, apakah terdapat pengaruh literasi keuangan digital terhadap perilaku konsumtif pada siswa jurusan akuntansi. Nah, tujuan penelitian saya untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan digital terhadap perilaku konsumtif siswa jurusan akuntansi. Ketiga, apakah terhadap pengaruh kontrol diri terhadap perilaku konsumtif pada siswa jurusan akuntansi. Untuk tujuan penelitian saya untuk mengetahui pengaruh kontrol diri terhadap perilaku konsumtif pada siswa jurusan akuntansi keuangan. Keempat, apakah terhadap pengaruh tekanan sosial teman sebaya terhadap perilaku konsumtif pada siswa jurusan akuntansi. Saya akan mencari tujuan penelitian saya untuk mengetahui pengaruh tekanan sosial teman sebaya terhadap perilaku konsumtif pada siswa jurusan akuntansi. Dan yang kelima, pertanyaan penelitian saya yaitu apakah terhadap pengaruh penggunaan dompet digital, literasi keuangan digital, kontrol diri, dan tekanan sosial teman sebaya secara simultan terhadap perilaku konsumtif pada siswa jurusan akuntansi. Dengan tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui pengaruh semua variabel secara simultan terhadap perilaku konsumtif pada siswa jurusan akuntansi. Di sini, kajian pustaka saya mengambil teori utama yaitu teori of planned behavior yang ditemukan oleh Azen tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu tidak muncul secara spontan, tetapi dibentuk oleh tiga pilar, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perspektif kontrol perilaku. Ketiganya membentuk niat yang kemudian menentukan perilaku aktual. Dalam penelitian ini, perilaku konsumtif adalah actual behavior. Sikap tercermin dan dari persepsi kemudahan dompet digital.
Norma subjektif terlihat dari tekanan sosial teman sebaya. Sementara perspektif kontrol perilaku tercermin dari literasi keuangan digital dan kontrol dari siswa. Kontrol diri dari siswa. Maksudnya, jadi teori of planned behavior memberikan kerangka komprehensif untuk memahami mekanisme konsumtif di era digital ini. Selanjutnya, kajian pustaka terhadap variabel-variabel dan teori pendukung. Secara operasional, perilaku konsumtif Y diukur melalui indikator seperti pembelian impulsif digital dan proporsi keinginan versus kebutuhan. Dengan penggunaan dompet digital sebagai X1 diukur dari frekuensi dan ragam transaksi, literasi keuangan digital X2 mencakup pengetahuan konseptual hingga integrasi pengetahuan akuntansi, kontrol diri di X3 meliputi disiplin dan penundaan gratifikasi, dan tekanan sosial teman sebaya X4 diukur dari konformitas dan fear of missing atau yang sering disingkat FOMO. Selain TPB atau teori plan behavior, saya juga menggunakan teori pendukung yaitu self-regulation dan ego depletion teori dari Baumeister dan pain of paying teori dari Prelec dan Lawson untuk memperkuat analisis ini. Nah, di sini adalah kerangka konseptual. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa untuk panah yang tidak terpotong itu menunjukkan pengaruh secara parsial. Sedangkan yang terpotong-potong itu menunjukkan secara simultan yaitu pengaruh variabel independen. Dan yang untuk titik-titik itu menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, dari kerangka konseptual penelitian, saya merumuskan 5 hipotesis yang menyatakan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap perilaku konsumtif baik secara parsial maupun secara simultan. Selanjutnya, metodologi penelitian saya. Di sini ada desain, lokasi, objek, dan variabel. Desain penelitian saya yaitu menggunakan pendekatan analisis kuantitatif bersifat asosiatif dengan karakteristik predetermined analisis data statistik serta interpretasi data statistik dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode yang digunakan adalah survei korelasional dengan instrumen kuesioner dengan skala liter 5 poin. Lokasi penelitian saya dilakukan di SMK Negeri 16 Jakarta dengan objek penelitian saya yaitu fokus pada siswa jurusan akuntansi atau yang sering disingkat AKL pada SMK Negeri 16 tahun ajaran 2025 sampai 2026. Variabel penelitian saya yaitu variabel terikatnya perilaku konsumtif, variabel bebasnya penggunaan dompet digital sebagai X1, X2-nya literasi keuangan digital, X3-nya kontrol diri, X4-nya tekanan sosial teman sebaya. Di sini, seperti yang sudah saya jelaskan, jenis data yang saya gunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Populasi siswa jurusan akuntansi di sini yaitu berjumlah 140 siswa menggunakan rumus solving dengan tingkat kesalahan 5% yang saya memperoleh sampel 104 siswa. Teknik pengambilan sampelnya yaitu proper type certified random solving untuk mewakili setiap kelas. Kelas di SMK 16 Jakarta, setiap kelasnya yaitu dari kelas 10 ada AKL 1 dan AKL 2, lalu kelas 11 sama. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner terstruktur secara langsung dengan penjelasan tujuan dan jaminan anonimitas. Nah, teknik analisis data yang saya ambil dengan uji instrumen dan uji asumsi klasik yang pertama. Pengolahan data saya akan menggunakan SPSS versi 26 dengan tahap pertama yaitu uji instrumen
dan uji validitas menggunakan corrector item total correction atau CETC dengan 30 responden di luar sampel. Uji reliabilitas menggunakan Cambridge Alpha dengan kriteria lebih dari 0,70 untuk reliabilitas tertinggi. Tahap keduanya yaitu uji asumsi klasik, yaitu menguji normalitas, uji linearitas, serta uji multikolinearitas dan heteroditas yang akan saya lakukan namun tidak ditampilkan dalam slide ini. Nah, terakhir yaitu teknik analisis saya, yaitu analisis regresi linear berganda, dilakukan menggunakan pengaruh simultan keempat variabel independen dengan variabel dependen. Metode enter ini dipilih untuk masukkan semua variabel sekaligus. Ini ditemukan ini dari buku Sugiono tahun 2022. Lalu ada uji hipotesis, yaitu saya ambil uji T dan koefisien determinasi R2. Di sini uji T mengevaluasi pengaruh individual setiap variabel independen. Terus uji F simultan menguji pengaruh bersama keempat variabel dengan kriteria tolak HO jika F lebih besar dengan F tabel. Terus koefisien determinasi mengukur proporsional probabilitas variabel Y yang dijelaskan oleh kombinasi variabel independen. Nah, dari koefisien determinasi ini untuk mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Akan saya gunakan untuk mengoreksi bias sampel juga. Demikian presentasi usulan penelitian skripsi saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya terbuka terhadap kritik dan saran Bapak atau Ibu dosen penguji di memperbaikan penelitian ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan menguji proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.